sebenarnya proses seperti itu terjadi normal, itu normal di dalam pikiran manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, itu normal pikiran seperti itu. Tetapi yang menjadi tidak normal adalah mengurung sampai 4 tahun, itu tidak normal. Mengurung seminggu aja dilarang oleh agama, karena itu adalah lanjutan macam-macam. Jadi kalau sudah seminggu itu apa yang terjadi pada orang itu, nggak cuma si anak ya, orang itu apa, dia malu yang berkelanjutan, dia nggak mau ketemu sama teman-temannya, kemudian apa lagi, takut mungkin Pak Ustadz. iya bisa aja takut atau malu, kemudian dia juga apa namanya ini, nggak pede, nggak pede, kemudian bisa aja dia dibully, sehingga seperti itu. Kemudian karena dia tahu orang tuanya nggak mampu, atau akhirnya kan semua berkecamuk di dalam pikiran si orang tersebut ya, atau anak tersebut. Jadi ini tidak lebih juga dari keadaan orang tuanya sebelumnya sebenarnya. Jadi loh, kenapa yang salah orang tua? Iya, jadi anak yang punya sifat mengurung yang lebih itu, atau anak yang mudah sekali putus asa, atau anak yang mudah sekali emosional, marah, memaki, omong jorok, itu tidak lepas dari orang tuanya juga. Kalau orang tuanya pasti ngomong, itu lingkungannya. Nah, begitulah manusia. Manusia itu sangat jarang sekali mau mengakui kesalahannya. Itu tipe manusia seperti itu. Apalagi kita yang muslim, kalau sudah sholat, baca Quran, ngaji, kajian, gurunya kira-kira orang top, itu udah nggak merasa dirinya nggak punya salah, nggak punya dosa. Padahal dia tahu bahwa anak turun Nabi Adam itu semuanya berdosa. Jadi di situ harus difahami. Jadi nggak ketemu kalau seseorang itu dia istighfar, tapi kalau memang dia diperlihatkan salahnya nggak mau mengakui, itu tetap salah di hadapan Allah Ta'ala. Karena bagaimana seorang itu bisa muhasabah kalau tidak ada yang mengingatkan? Pencuri itu yang mengingatkan kalau dia itu ketangkep. Oh, mengingatkan kalau dia ketangkep. Nah ya, jadi dia akan ngerenung. Kalau nggak ketangkep, sombong yang keluar. Merasa tidak ketahuan, Iya, berhasil. Iya, pejabat itu juga sama. Dia juga berjanji dengan lingkungannya, berjanji bahwa kita adalah pejabat-pejabat yang anti korupsi. Baru beberapa bulan korupsi, kan gitu ya. Kalau sudah ketangkep baru dia itu berpikir. Tapi walau alam dia mau berubah apa nggak ngerti loh ya. Ini baru berpikir. Sebabnya ada hukumatan Ustaz. Iya, Keluar masuk lagi. Iya. Jadi tipe manusia ya seperti itu. Nah, tinggal kita itu pelajaran agama, syariat, akidah, akhlak, itulah yang menjadikan dasar kita mau menuju surga. Kan seperti itu. Menuju surga itu ya bukan omong kosong, memang sulit. Menjaga bicara, menjaga fikir, itu pun sebenarnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana si anak itu tadi seperti itu. Dia umpamanya putus asa, malu dan sebagainya. Nah, ini orang tuanya memang bisa aja memang punya tipikal seperti itu juga. Putus asa dan pemalu. Iya, dia punya pasti. Dia punya pastinya seperti itu. Kalau enggak, bapaknya enggak taunya tidak mampu memberikan kata-kata di depan orang banyak, umpamanya. Seperti itu. Jadi kalau tidak mampu memberikan kata-kata, maksudnya kalau orang itu ada di panggung itu kan pada demam panggung lah, itu kan itu nggak perlu nunggu di panggung sebenarnya, tapi di orang banyak aja, lingkungan kecil aja dia udah banyak diem. Jadi yang sering bicara biasanya adalah istrinya. Nah, seperti ini malah menjadikan sesuatu yang menjadi tidak baik. Jadi ujiannya seperti itu, sehingga si orang tua ini tidak bisa menjadi imam. Nah, kalau tidak bisa menjadi imam, ujiannya kepada anaknya juga lebih pemalu lagi.
Anaknya biasanya lebih pemalu. Ada salah satu anak atau 2 orang anaknya itu lebih pemalu daripada ayahnya. Seperti Apakah itu bisa mengarah kepada halusinasi bagi si anak itu, Pak? Iya bisa aja, semuanya itu bisa terjadi aja. Jadi itu tergantung Allah mau bagaimana. Kalau si anak ini momennya malunya kuat, sehingga dia pikir itu ya memang ayahnya nggak mampu membiayai, kan nggak ketemu jalan keluar. Jadi seorang yang malu di depan umum itu kan dia kalau dikasih tak, dia ngerti kalau saya itu malu di depan umum. Tetapi dia nggak ngerti gimana caranya. Saya itu nggak malu di depan umum itu kan nggak tahu dia caranya. Gimana Pak Ustadz caranya, Ustadz? Karena saya juga kadang-kadang kalau di depan umum suka malu ya. Kamu ngelakuin apa malu di depan umum? Kadang-kadang mau memposisikan menaruh diri aja di depan umum tuh kadang-kadang suka malu-malu gitu Pak Ustadz. Ya ada nggak apa-apa, ini di depan kamera boleh-boleh aja lah. Ustadz, kalau anak ini menyendiri di kamar malu, itu salah satu bentuk protes terhadap orang tuanya. Bisa protes, tetapi itu nanti kebablasan, keterusan, nggak boleh juga sebenarnya. Jadi wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam dalam suatu masalah di dunia atau di dalam menjalankan kehidupan dunia itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang anak boleh ngomong dengan orang tuanya, orang tua juga boleh ngomong dengan anaknya. Boleh ngomong itu maksudnya diskusi. Jadi tidak bisa anak itu diem atau anak ditekan oleh orang tuanya, orang tua ego kepada anaknya. Seperti itu tidak boleh. Karena ada anak itu karena orang tuanya pengen anaknya pandai, bisa aja si anak kecil ini, si SD ini kalau nilainya buruk dipukulin sama ayahnya atau ibunya ya. Walau-walau nih ya, ini jadi Banyak itu Ustadz. lah iya kan gitu. Pengennya itu anaknya nomor 1 terus gitu ya gitu. Nah inilah yang sebenarnya itu dilarang. Nah suatu ketika anaknya suka gitu, di SMP sama, dia nggak bisa pukulin lagi. Di SMA nggak bisa pukulin lagi. Anaknya kan ada dendam lama-lama dengan ayahnya. Nah bisa aja dengan dendam inilah sebenarnya banyak sekali makhluk yang bicara di tubuhnya. Sudah bicara di dalam tubuhnya. Berarti perilaku keras orang tua terhadap anak menyebabkan anak ini ada tekanan batin, Ya. sehingga bisa juga halusinasi itu nanti. Nah itu halusinasi atau skizofrenia. Jadi halusinasi itulah yang terjadi sebenarnya. Itu juga sama, itu jin yang masuk ke dalam pikiran, ngehack otak seseorang, kemudian dikunci sama ifrit sama dajjal. Karena orang halusinasi, jenis halusinasinya apa? Itu tergantung nanti. Jadi kalau dikunci itu kan apa? Dia putus asanya kelewat batas, sedihnya kelewat batas, kecewanya, kemudian cemasnya, takutnya itu kelewat batas istilahnya. Jadi kesannya itu orang tersebut tidak yakin adanya Allah. Nah, gimana mau yakin adanya Allah dengan orang tuanya ada, dia dipukulin, jadi kan nggak ketemu dia. Harusnya orang tua itu ngajarin dekat pada Allah Ta'ala, tetapi orang tua itu arogan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu ada yang marah, ada yang akhirnya putus asa, akhirnya dia macam-macam. Dan biasanya orang tua itu kalau digituin biasanya merasa nggak salah. Saya kan orang tua ya, pengennya itu anak saya pandai. Ya pandai itu ngomong lah pandai, bukan mukul kan gitu. Dianggap itu anaknya itu lawan di UFC atau di boxing atau gimana. Wah, anak kan kecil ya, nggak bisa seperti itu. Jangan. Kalau memang anak dianggap ini ya sudah ikut boxing aja, sekalian lawan itu orang-orang yang di boxing atau di UFC ya. Melatih berani. Melatih berani, jangan dengan anak kecil. Ya walaupun orang tua itu maksud saya baik, maksudnya baik gimana? Nggak bisa. Pencuri itu kalau ditanyain ya dia bilangnya rata-rata untuk hidup.